Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala في القرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Ayuhal hadirin jamaah rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, yang hanya dengan izin dari Allah sajalah kita masih mampu beribadah semaksimal mungkin. Panggilan Yaumul Jum'ah adalah panggilan salah satu memenuhi seruan dari Allah untuk sama-sama merayakan salah satu hari raya besar Islam, yaitu hari Jumat. Fas'au ila dzikrillah, menyebut nama Allah, berzikir atas nama Allah, menyambut seruan dari Allah, dan akan menjadikan diri kita mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang-orang yang bertakwa. Maka menjadi satu keniscayaan buat kita semua, hendaklah kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mencapai gelar muttaqin, mencapai gelar orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana janji Allah kepada orang yang berpuasa kemarin, sebagaimana janji Allah pula kepada orang-orang yang berkurban kemarin, ujung-ujungnya hanya untuk diminta untuk bertakwa kepada Allah SWT. Salam dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika di penghujung kehidupannya tidak memikirkan aina binti, aina zaujati, aina jaddi, mana istriku, mana anakku, mana cucu-cucuku. Tidak. Apa yang ditanyakan adalah siapa? Aina ummati, ummati. Beliau hanya minta kepada Allah agar nanti semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat dari beliau sehingga dia layak untuk dimasukkan kepada jannah yang mulia, surga yang penuh ampunan dari Allah, yang diberikan kepada hamba-hamba yang beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian pulang kepadaku, janganlah kalian mati kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, menjadi hamba yang muslim. Alhamdulillah, ketika kita mensikapi perjalanan kehidupan kita ini, banyak hal-hal yang di luar nalar kita, di luar dugaan kita. Kalau mungkin masih di tahun 60-an, 70-an, tahun 80 tahunan, kita masih menerima pendidikan agama agak lumayan. Tahun 90-an masih menikmati perjalanan agama yang luar biasa. Tapi satu sudah memasuki zaman milenium, 2000-an ke atas, bahkan 2010 sampai sekarang.
begitu besar cobaan dan godaan yang dialami oleh diri kita, apalagi selaku kepala keluarga, terlebih sebagai pemimpin keluarga. Cobaan, godaan, ujian begitu banyak menimpa sampai hari ini. Bayangkan, ketika seorang anak mau disunat saja, dihitman saja, maupun yang mau nyunat itu menyarankan si anak pegang HP. Dipegang HP-nya untuk mengalihkan rasa sakit ketika dia dihitman. Padahal di sebuah perjalanan seorang anak menuju kedewasaan di mana saat itu dibersihkan kotoran-kotorannya sehingga nanti saat dia tahu masanya proses sunat itu untuk menjadikan dia sebagai orang dewasa. Dialihkan rasa sakit dengan disuruh menonton jadid. Dipegangin HP, anaknya disunat sehingga tidak merasakan sakit yang begitu luar biasa. Ternyata tidak cuma anak-anak, remaja pun mengalami hal yang sama ketika mereka mengalihkan proses pembelajaran itu dia lakukan di rumah, dia lakukan di luar rumah, berangkat ke kafe-kafe, berangkat ke warung kopi dengan alasan belajar. Padahal sana ngapain? Bermain dengan gadgetnya. Sedikit sekali melakukan proses pembelajaran, tapi justru banyak melakukan permainan di sana. Dan qadarullah jazakallah, orang tua pun mengalami hal-hal yang sama. Banyak orang tua yang tidak minta minum kopi di rumah, tapi mereka lebih banyak berada di warung kopi, lebih nyaman berada di untuk ngopi. Dan tidak hanya itu, jauh lebih itu, mungkin kita jemaah Allah, anggota dewan kita dari sebuah survei, beberapa survei banyak melakukan permainan cacat untuk bermain judi online. Lalu di mana Allah? Ketika Allah mengingatkan engkau beriman kepada aku, engkau beriman kepada aku Allah, tapi engkau masih tidak meyakini ada aku di antaramu. Engkau beriman kamu kafir. Sebenarnya Allah ingatkan, engkau beribadah kepadaku seolah engkau sedang berada di hadapanku. Engkau melihat aku kepada Allah. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ketika engkau tidak mampu melihat aku, maka yakin aku melihat engkau. Proses ibadah kita, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Itu aku kata Allah yang senantiasa memperhatikan gerak-gerikmu ketika engkau berdiri untuk sholat sekaligus engkau bersujud kepadaku. Bayangkan Allah senantiasa memperhatikan gerak-gerik kita, jemaah Allah. Dari sisi mana kita lewat dari pengawasan Allah? Tidak. Surat Al-Mujadilah, surat ke-58 menegaskan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allaha ya'lamu fis samawati wa ma fil ard. Apakah kamu tidak memperhatikan sesungguhnya Allah lah pemilik langit dan bumi sekaligus. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada satupun gerak-gerik yang kau lakukan, perilaku yang kau kerjakan sekalipun ketika kau bertiga, kata Allah, maka aku adalah yang keempatnya. Walaupun satin illa huwa sadisuhu. Dan kita ada 5 orang sedang berkumpul, sedang melakukan aktivitas, maka akan menjadi yang ke-6-nya. Bayangkan, kita bertiga yang keempat adalah Allah. Kita berlima yang ke-6 adalah Allah. Wala adana min dzalik wala aktsara illa huwa ma'hum aina ma kanu. Posisi engkau sedikit atau banyak sekalipun,
Masih ada aku di sana yang berada di sekitarmu. Bayangkan jemaah Allah, setiap gerak-gerik kita diperhatikan oleh Allah, dilihat langsung oleh Allah, dipantau langsung oleh Allah. Thumma yunabbihum bima amilu yaumil qiyamah. Innallaha bikulli syai'in alim. Nanti kata Allah, akan aku tunjukkan, akan aku beritakan apa-apa yang telah engkau lakukan selama ini di muka bumi ini, yang tidak pernah lepas pengawasan dariku. Dari langit sampai bumi semua aku awasi. Diberitakan semua nanti di yaumil akhir. Allah Maha Sami'un Alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jemaah Allah, kenapa kita perlu al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman? Kalaulah seorang ahli karamal wajhah tidak mau melepaskan seluruh penutup tubuhnya untuk mandi karena dia merasa aku malu, karena di setiap saat pasti ada Allah besertaku. Kenapa diberikan gelar karamal wajhah, wajahnya amat mulia, untuk melihat ngapunten kemaluan sendiri dia tidak mau ditunjukkan di hadapan Allah SWT. Ini malunya. Dan kita, Masya Allah, Subhanallah, Jamarullah, boleh jadi ayat-ayat kita sedang dipertontonkan di depan orang banyak. Tapi ternyata kita masih belum malu untuk mengakui bahwa Allah itu Maha melihat atas segala yang kita lakukan. Jamarullah, peristiwa dengan yang terjadi adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah pada kita. Kalaulah kita masih diberikan pengetahuan seperti ini, kalau kita masih diberikan petunjuk oleh Allah melalui perantaraan ini, boleh jadi Allah masih memberikan kesempatan kita untuk diberikan hidayah oleh Allah agar kita memiliki malu, memiliki rasa enggan, rasa sungkan di hadapan sesama, bahkan di hadapan Allah sekaligus. Maka adalah kita ciptakan budaya malu. Kita kembalikan posisi kita dari awal. Boleh jadi kita sudah memiliki rasa malu di masa-masa awal kita masih kecil, tapi justru semakin kita besar, rasa malu itu semakin hilang. Bagaimana budaya malu itu telah dikembangkan jauh-jauh oleh para ulama, oleh para kiai, para ustaz. Bagian dari al-haya'u minal iman, malu adalah sebagian dari iman. Semoga Allah masih terus memberikan kesempatan kepada kita sehingga rasa malu itu hadir kembali dalam diri kita, sehingga kita masih mampu menjaga malu ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqallahu wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah. Pertanggungjawaban kita adalah ketika Allah katakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jauhkanlah, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Budayakan malu dari diri kita sendiri, kita tanamkan itu kepada keluarga kecil kita, kemudian kita sebarkan rasa malu itu kepada orang-orang terdekat kita.
keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, baik yang dekat maupun yang jauh, kita sampaikan bahwa rasa malu adalah bagian dari keimanan. Kalau kita tidak mampu menjadarkan itu untuk diri kita, bagaimana mungkin nanti kita menutupi rasa malu kita di hadapan Allah kelak ketika Allah buka aib kita? Kita minta, wajibnya ya Allah, tutupi aib-aibku ya Allah. Sekian lama kita mengumbar nafsu kita sehingga menghilangkan rasa malu di hadapan Allah SWT. Hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita sehingga rasa malu hendaklah tetap kita jadikan sebagai satu prioritas, sebagai salah satu bentuk keimanan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita layak menjadi hamba-hamba Allah yang mulia, yang memiliki rasa malu, yang bisa pulang kepada Allah dengan bangga, akulah hamba yang muttaqin. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah ridho dengan amalan-amalan kita, Allah mudahkan seluruh urusan kita, Allah ampuni segala kesalahan kita, dan Allah sabarkan kita dengan cobaan dan ujian yang menimpa diri kita semua. Warḍallahu min salatina Abu Bakr wa Uthman wa Ali wa min sahabati ajma'in wa tabi'in biihsan ila yaumiddin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nusilahum wa wasi' madkhalahum واغسل خطاياهم بالماء والثلج والبرد ونقهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.